Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu dalam kegiatan Kilau Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, salah satu dari fase kehidupan manusia adalah fase dari masa kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, kemudian menuju pemuda dan tua. Masa muda adalah masa yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha al-ayah. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari kondisi lemah. Kemudian setelah lemah, Allah menciptakan kekuatan pada manusia, dan setelah kuat itu nanti akan diciptakan lagi, dijadikan lagi manusia dalam keadaan lemah kembali. Maknanya apa? Bahwa masa muda adalah masa di antara dua kelemahan. Ketika balita, ya, kanak-kanak masih dalam usia lemah, kemudian menuju masa muda, masa di mana punya kekuatan prima. Setelah itu nanti menuju fase kehidupan dewasa dan kemudian tua, atau kita sering menyebut manula. Di situ manusia kembali mengalami masa kelemahan. Karena itu para sahabat Mumtaz yang berbahagia, Nabi sudah berpesan kepada kita umatnya untuk mempergunakan masa muda dengan sebaik mungkin. Dalam salah satu hadis dikatakan, Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika. Jadi pergunakanlah lima masa sebelum datang 5 masa yang lain. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Tentu diiringi dengan 4 keadaan yang lain, ya, seperti gunakanlah masa hidupmu sebelum masa matimu, kemudian gunakanlah masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hal yang lainnya. Tentu yang perlu saya garis bawahi di sini adalah irtanim syababaka qabla haramika. Pergunakan waktu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Para ulama terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i juga berwasiat kepada kita, ya, untuk mempergunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Kehidupan pemuda itu sungguh berada atau mestinya digunakan untuk menuntut ilmu dan untuk memperbanyak amal menuju ketakwaan.
Jika kedua hal itu tidak didapati dalam seorang pemuda, dalam diri seorang pemuda, maka ibarat dia tidak ada pemuda tersebut. Para sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita punya idola, ya, kita punya idola para sahabat Nabi di zaman Rasulullah. Tidak sedikit juga mereka yang berjuang keras dalam menegakkan agama Islam di usia muda. Kita mengenal nama Ali bin Abi Thalib, masuk Islam di awal-awal ketika Islam hadir di usia yang masih sangat belia. Kita mengenal nama Abdullah bin Amr bin As, lalu ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada nama Thalhah bin Ubaidillah, ada nama Malik bin Ka'ab, ada nama Rafi' bin Khadij, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini punya semangat yang sangat tinggi dalam menegakkan agama Islam, baik dengan ilmu, dengan ketakwaan, dengan amal soleh, dan juga dengan akhlak yang baik. Kita mengenal Ali bin Abi Thalib. Dia dikenal sebagai pintunya ilmu. Mengapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah, sekaligus menantunya dan sepupu Rasulullah, dan punya semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali ungkapan-ungkapan hikmah yang penuh ilmu dan kebijaksanaan dalam ucapan-ucapan Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib dihadang oleh seorang gerombolan, dan dia menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, kalau ada harta dan ilmu, kira-kira kamu akan memilih yang mana?" Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tentu saya akan memilih ilmu daripada harta." Mengapa demikian? Karena ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada harta. Dan ada beberapa kriteria, wahai sahabat Mumtaz, ya, kita perlu mendahulukan ilmu daripada harta. Coba sekarang kita uraikan apa saja yang menjadi keutamaan ilmu daripada harta. Yang pertama, misalnya, ilmu itu adalah warisan para nabi. Maka ada ungkapan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, pemilik ilmu, orang yang berilmu itu mewarisi para nabi. Sementara harta diwariskan oleh siapa, sahabat Mumtaz? Diwarisi dari Qarun, yaitu orang yang hartanya banyak tetapi dia pelit. Dia hidup di zaman Nabi Musa. Nah, lalu apa kriteria yang lain? Kenapa kita perlu mendahulukan ilmu daripada harta? Yang kedua, orang yang berilmu akan dipandang mulia oleh manusia. Tetapi orang yang memiliki harta, dia akan dianggap menjadi iri bagi orang lain. Yang ketiga, kalau kita memiliki ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kita. Sementara harta kita yang harus menjaga. Yang keempat, ilmu kalau diberikan kepada orang lain, ditularkan kepada orang lain, diamalkan, maka akan bertambah. Sementara harta kalau diberikan bisa jadi secara fisik berkurang harta itu. Meskipun nanti akan ada ayat lain atau dalil lain yang mengatakan bahwa sedekah mengeluarkan harta akan menambah harta tersebut. Tetapi secara fisik mungkin kita akan melihat bahwa harta yang diberikan itu akan berkurang. Tetapi ilmu yang dibagikan kepada orang lain, maka sejatinya ilmu itu akan terus bertambah. Para sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mengenal sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini juga sahabat yang masuk Islam di usia yang masih sangat belia.
Menyadari bahwa dia adalah seorang pemuda, maka Abdullah bin Amr bin As pernah nego kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasul, aku ini seorang pemuda, aku kuat, maka aku akan menghatamkan Al-Quran setiap hari." Wahai para sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, meskipun Rasulullah kemudian melarang, tidak memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin As karena itu dianggap terlalu berlebihan. Jangan kau paksakan menghatamkan Al-Quran setiap hari, wahai Abdullah bin Amr bin As, karena nanti kamu akan merasa bosan. Karena itu cukup dalam sebulan kamu khatamkan Al-Quran. Dia masih terus menawar Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Rasulullah, aku ini pemuda, masih semangat, masih punya fisik yang kuat, aku bisa menghatamkan Al-Quran. Andaikan tidak engkau izinkan dalam 1 hari, aku bisa ya Rasulullah dalam 20 hari. Karena tadi Rasulullah menawarkan 1 bulan, dia menawar 20 hari. Dia menawarkan sampai pada 3 hari atau 7 hari. Tapi kemudian Rasulullah tetap mengatakan, itu akan menjadikan kamu bosan, Abdullah bin Amr bin As. Ya, kemudian tawar-menawar terjadi sampai pada hitungan 20 hari, 10 hari, sampai 7 hari. Baru kemudian Rasulullah mengatakan itu sudah batas maksimal kamu dalam menghatamkan Al-Quran, sehingga kamu tidak merasa bosan dalam melakukan amal itu. Para sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Abdullah Amr bin As ini? Dia merasa karena saya ini adalah pemuda, saya ini punya semangat, saya ini diberi fisik yang kuat, maka akan saya gunakan masa muda saya ini untuk memperbanyak amal, utamanya dalam menghatamkan Quran dan juga mempelajari Al-Quran. Nah, berikutnya kita mengenal sosok Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini juga sahabat Rasulullah yang rajin sholat malam. Hampir waktunya dihabiskan sepanjang malam hanya untuk beribadah, sholat malam, zikir, baca Quran sepanjang malam sampai di pagi hari. Lalu Rasulullah menegur mengatakan, wahai Abdullah bin Umar bin Khattab, kamu itu punya keluarga. Sehingga dalam beribadah kamu mengambil saja 1/3 dari waktu malam itu. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Tidak perlu kamu habiskan sepanjang malam hanya untuk beribadah. Karena fisikmu juga butuh istirahat, matamu juga nanti menjadi cekung, kamu menjadi lemas kalau hanya kamu habiskan waktu itu untuk beribadah. Nah, para sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, lagi-lagi apa pelajaran yang kita ambil? Abdullah bin Umar bin Khattab merasa sebagai anak muda dia kuat, fisiknya masih kuat, maka dia ingin memperbanyak amal ibadah, utamanya dalam hal sholat malam. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, kemudian kita mengenal beberapa sahabat Nabi yang mereka juga teguh dalam mempertahankan keimanan mereka. Kita mengenal nama sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Khabbab bin Al-Ard, sahabat Habib bin Zaid. Mereka ini adalah para sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan yang keras dari kafir Quraisy. Taruhlah seperti cerita tentang Bilal bin Rabah. Para sahabat Mumtaz sudah sering mendengar tentang cerita Bilal bin Rabah. Dia adalah seorang sahabat dari negeri Habasyah atau dari Ethiopia, dari Afrika. Sahabat Bilal bin Rabah
Digambarkan adalah sosok seorang yang kulitnya hitam, ya, lalu rambutnya keriting. Karena dia adalah orang yang berasal dari negeri Habasyah, Ethiopia atau sekarang di Afrika. Nah, ketika Bilal bin Rabah datang ke Mekah, ke negeri Arab sana, kemudian mendengar tentang agama atau ajaran baru yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Bilal bin Rabah merasa tertarik dengan ajaran agama tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam Islam diajarkan tentang kesetaraan manusia. Di hadapan Allah tidak dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang berkulit putih, mana berkulit hitam, mana majikan, mana budak. Sementara Bilal bin Rabah ini, dia awalnya adalah budak yang datang dari negeri Habasyah menuju negeri Arab atau di Mekah sana. Dia tertarik, lalu kemudian Bilal bin Rabah masuk Islam. Masyarakat kafir Quraisy saat itu ketika mendengar Bilal bin Rabah masuk Islam, mereka tidak segan-segan untuk menyiksa Bilal bin Rabah. Dibawalah Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir, di mana ketika cuaca sangat panas, kemudian Bilal bin Rabah dipakaikan baju besi, ditindih dengan batu, disiksa dengan siksaan yang sangat keras. Namun semua ini tidak menjadikan Bilal bin Rabah merubah keyakinan dan keimanannya. Bilal bin Rabah tetap mengatakan Ahad, 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 bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah adalah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kaum kafir Quraisy masih tidak terima dengan Bilal bin Rabah. Tetap mereka menyiksa, ditindih dengan batu panas, dipecut, dan lain sebagainya. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah. Selain itu kita pernah mendengar juga nama seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat pada dasarnya dia adalah putra seorang hakim dari negeri Persia. Dia hidup mapan sebelum dia diculik oleh para pasukan Romawi. Akhirnya dibawalah dia sampai ke negeri Arab, ke negeri Mekah. Sekali lagi Khabbab bin Al pun menjadi budak seperti Bilal bin Rabah. Setelah mendengar ada ajaran baru agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Khabbab bin Al tertarik untuk masuk Islam. Dia masuk Islam, namun kemudian nasibnya sama seperti Bilal bin Rabah, juga disiksa oleh kaum kafir Quraisy, bahkan oleh majikannya sendiri. Khabbab bin Al-Arat ditusuk dengan besi yang panas di kepalanya. Nah, pada akhirnya Allah menghukum majikan dari Khabbab bin Al-Arat ini. Suatu hari dia sakit yang tidak kunjung sembuh, yang bisa sembuh kalau dia diobati dengan cara dibakar dengan besi yang panas. Nah, kemudian sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah, kita pernah mendengar juga nama sahabat yang bernama Zaid bin Habib bin Zaid. Habib bin Zaid ini adalah sahabat Rasulullah dari seorang sahabiah juga, ibunya juga sahabat Rasulullah yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Kalau kita membaca sejarah Islam, Nusaibah binti Ka'ab ini adalah perempuan kesatria, di mana dia ketika terjadi peperangan-peperangan di masa Rasulullah, Nusaibah selalu ikut dan hadir dalam peperangan-peperangan itu.
Semula Nusaibah hanya bertugas untuk mengobati luka para prajurit atau memberi minum para prajurit yang kehausan. Namun, ketika dalam satu peperangan lalu Rasulullah berada dalam keadaan yang di mana Rasulullah terancam akan dibunuh oleh musuh, maka Nusaibah yang akan maju tampil ke depan untuk melindungi Rasulullah. Maka Nusaibah binti Ka'ab dikenal sebagai perempuan perisai Rasulullah, karena dia menjadi tameng ketika terjadi peperangan. Rasulullah dalam keadaan terancam akan dibunuh oleh para musuh, Nusaibah siap menjadi tamengnya, menjadi perisainya Rasulullah. Nah, sahabiah yang bernama Nusaibah binti Ka'ab ini punya anak yang bernama Habib bin Zaid. Habib bin Zaid suatu hari oleh Rasulullah diutus untuk menyampaikan surat kepada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini adalah seorang yang mengaku sebagai nabi. Lalu ketika mendapatkan surat dari Rasulullah melalui Habib bin Zaid, lalu apa yang ditanyakan oleh Musailamah kepada Habib bin Zaid? Wahai Habib, apakah kamu benar-benar mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah? Apakah benar-benar seorang nabi dan utusan? Dengan lantang Habib mengatakan, iya, aku bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Kemudian Musailamah kembali bertanya, lalu apakah kamu tidak mengakui kalau aku ini adalah nabi? Habib bin Zaid hanya terdiam, tidak menjawab, karena dia tidak mau mengakui bahwa Musailamah adalah seorang nabi. Setelah mendengar hal itu atau melihat reaksi bahwa Habib bin Zaid tidak mau mengakui dia sebagai nabi, Musailamah kemudian marah dan membunuh Habib bin Zaid dan dengan cara dimutilasi atau dibunuh dan dipotong-potong tubuhnya. Para sahabat mumtaz yang dirahmati Allah, apa yang kita ambil pelajaran atau hikmah dari kisah para sahabat Nabi yang perlu kita idolakan? Dari nama Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab, Habib bin Zaid, Khobab bin Al-Ard, Bilal bin Rabah, dan masih banyak kisah dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Pelajarannya atau hikmah yang bisa kita ambil adalah mereka ini adalah para pemuda yang punya semangat luar biasa dalam menegakkan agama Islam, baik dengan cara semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, semangat dalam berdakwah, semangat dalam berjihad. Karena itu, para sahabat mumtaz yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sahabat-sahabat idola Rasulullah ini menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus semangat belajar, mari kita memperbanyak amal ibadah, kita juga harus punya semangat juang yang tinggi dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Do the best for the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.